menjelaskan tentang pencegahan stunting pada anak. Baik, sebelum kita masuk ke materi, apakah di sini ada yang pernah mengenal kata stunting? Saya pernah dengar Kak, tapi saya nggak tahu apa arti stunting itu. Saya juga pernah Kak. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya, di sini saya ingin bertanya, apakah di sini pernah mengalami stunting atau pernah melihat orang yang kena stunting? Saya pernah melihat anak-anak yang terkena stunting di sekitaran perumahan saya, Kak. Bagaimana kondisi anak tersebut yang pernah teman-teman lihat? Dia itu terlihat kurus dan terlihat pendek dari anak yang seumurannya. Mungkin dari sedikit yang dijelaskan atau pernyataan dari teman kita sudah bisa menjawab pertanyaan dari saudara kita. Namun di sini saya akan lebih menjelaskan lebih rinci apa itu pengertian stunting. Nah, pengertian stunting adalah kondisi di mana tinggi badan anak lebih pendek dibanding anak seusianya akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama selama 10 hari pertama kehidupan atau sejak janin hingga usia 2 tahun. Apa dampak stunting dan juga penyebabnya Kak? Pertanyaan yang sangat bagus. Saya sini akan menjawab pertanyaannya. Ini saya akan menjawab pertanyaannya yaitu penyebab dan dampak stunting. Yang pertama yaitu adalah dampak stunting memiliki postur tubuh yang lebih pendek, tetapi juga mengalami keterlambatan dalam berbagai aspek perkembangan. Yang selanjutnya yaitu memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Stunting juga menyebabkan anak tidak mengembangkan kemampuan intelektual mereka secara maksimal. Dan yang selanjutnya itu adalah penyebab stunting. Yang pertama, kekurangan asupan gizi yang cukup selama kehamilan dan masa anak-anak. Yang kedua, ibu yang mengalami kekurangan gizi saat hamil. Dan yang ketiga, sanitasi lingkungan yang buruk dan penyakit infeksi yang berulang seperti diare dari infeksi saluran pernapasan. Jadi stunting itu terjadi saat anak masih dalam kandungan ya Kak? Kalau begitu Kak, kayak mana cara mencegahnya? Betul sekali, pencegahan stunting harus dimulai sejak masa kehamilan. Nah, berikut adalah cara untuk pencegahan stunting yang dapat kita lakukan bersama-sama. Yang pertama adalah pemenuhan gizi ibu hamil, kedua pemberian ASI, yang ketiga yaitu empasi yang seimbang. Kalau keponakan saya Kak, umurnya sudah lebih dari 2 tahun, apakah bisa terhindar dari stunting? Nah, benar sekali. Anak yang berusia 2 tahun masih bisa terhindar dari stunting. Karena kita mengetahui masa pertumbuhan anak berada pada 1000 hari pertama lahir ke dunia, yaitu sejak dalam kandungan ataupun berusia 2 tahun. Namun jangan khawatir, anak berusia 2 tahun masih memerlukan asupan gizi yang cukup. Apakah ada makanan khusus yang sebaiknya dihindari buat anak agar tidak terjadinya stunting pada mereka? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab atau mungkin ada yang tahu? Saya Kak, sebaiknya hindari makan makanan yang tinggi gula dan garam serta makanan cepat saji yang rendah nutrisi. Utamakan makan makanan yang alami dan segar seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, dan ikan. Izin menambahkan Kak, hindari makanan seperti nugget, daging kaleng, sosis, dan lain-lain. Nah, semua jawaban teman-teman itu benar. Selain itu, makanan khusus yang dimakan untuk mencegah terjadinya stunting adalah telur, daging ayam, tempe dan tahu, ikan, dan sayuran hijau. Nah, sampai di sini sudah paham Kak tentang pencegahan stunting pada anak? Adakah lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada Kak. Siapakah di sini yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya Kak. Sebelumnya saya sudah mencatat kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu bahwa pencegahan stunting adalah tugas kita bersama. Dengan memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, memberikan ASI eksklusif, dan menyajikan makanan bergizi untuk anak-anak kita. Kita bisa membantu mereka tumbuh besar, sehat, dan cerdas. Itu saja Kak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih telah menyimpulkan materi kita pada hari ini. Berikan tepuk tangan buat teman kita.